Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Nuhayyikum bitahiyyatil islamil khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan nuhayyi wa nurahib syaikhi wa syaikhana al-fadil Profesor Dr. Nuruddin Ali Jummah Muhammad ibn Abdul Wahhab hafizahullahu ta'ala. Asallahu subhanahu wa ta'ala an yudima fihi sihah والعافية والبركة لكي نستطيع نستفيد من علومه نيرة. Yang saya hormati Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Datuk Seri digolongkan oleh Allah kepada pemimpin yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dicintai oleh rakyatnya dan ia pun mencintai kepada rakyatnya. Yang saya hormati, saya muliakan para menteri agama, menteri pendidikan, anggota parlimen, juga terkhusus sahabat kami Datuk Seri Amiruddin Shah, Menteri Besar Selangor. Semoga festival ini bukan hanya membawa kejayaan untuk Selangor, untuk Malaysia, tapi menjadi jariah yang meringankan hisab di hari kiamat kelak. Saya punya sedikit saja catatan dalam bab yang ditanyakan tadi oleh Profesor Madya Farid. 3 catatan utama kami. 1 adalah tentang latar belakang, khususnya kondisi geopolitik yang terjadi di era Imam An-Nawawi yang mengantarkan beliau kemudian menulis kitab-kitabnya, di antaranya Riyadhus Shalihin, untuk menjawab pertanyaan mengapa kitab itu dituliskan. Yang kedua, kita akan punya catatan sedikit saja tentang formulasi Riyadhus Shalihin, sehingga kita bisa membuka satu pintu bagaimana berinteraksi dengan Riyadhus Shalihin. Dari bab apa kita memulai, apa yang mesti kita pilih, apakah mesti dari awal sampai akhirnya, ataukah ada topik-topik yang selaras dengan yang kita butuhkan untuk kita dapati. Dan yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan seluruh isi yang terdapat dalam Riyadhus Shalihin itu dalam kehidupan kita, sekaligus membentuk kita sebagai Nawawi baru di era kini. Jadi kalau cuma baca kitab itu banyak kita temukan, kita baca selesai. Sekarang soalannya adalah bagaimana menjadikan itu sebagai pedoman untuk meng-create Nawawi baru di era kini. Baik, tuan-puan hadirin sekalian, Imam An-Nawawi walaupun masanya singkat, hidup kurang lebih cuma 45 tahun, 631 Hijrah sampai dengan 676 Hijrah, tapi beliau melewati atau mengalami 4 pergantian khalifah dan 5 pergantian sultan. Saat beliau lahir, khalifahnya bernama Mansur, bergelar Muntasir Billah yang pertama, punya kuasa 16 tahun 169 hari. Saat dia berhenti sebagai khalifah tahun 1242 Masehi, Imam Nawawi baru berusia 9 tahun. Dilanjut kemudian Abdullah, bergelar Muntasir yang pertama, dia berkuasa 15 tahun 78 hari. Berlanjut kemudian Ahmad, ya, ini juga berkuasa sejenak saja 169 hari. Kemudian pada yang keempat, Ahmad Al-Hakim Billah gelarnya, dia berkuasa 39 tahun 60 hari. Di masa Al-Hakim Billah inilah kemudian ditulis Riyadhus Shalihin. Di saat yang sama terjadi juga pergantian 4 sultan. Jadi ada khalifah, ada sultan. Dari generasi Ayyubiyin kepada generasi Mamluk. Al-Kamil disambung Al-Adil, setelah itu Ayyub As-Salih wafat, dikuasai oleh istrinya Sajaratud Dur, menikah dengan Aibak, lalu yang menjadi rajanya adalah Ashraf. Berganti kepada sultan yang dikenal dengan Malikul Zahir Baybars, lahir 10 tahun sebelum Imam Nawawi, beliau lahir 621 Hijrah. Wafat di tahun yang sama dengan Imam Nawawi, ya 676 Hijrah, cuma beda saja 7 bulan. Ya, Imam Nawawi meninggal di bulan Rajab, ya, kemudian beliau meninggal di bulan Muharram di tahun yang sama. Yang saya ingin kata adalah situasi geopolitik pada masa itu tidak biasa. Banyak pertikaian, banyak koalisi-koalisi global, dan isunya 2. Satu tentang Palestina, yang kedua tentang Mongol Tatar. Jadi kalau kita bawa nuansanya seperti sekarang, ini mirip-mirip seperti sekarang. Semua mata konsentrasi kepada Palestina,
Mongol boleh jadi diwakili oleh China misalnya, dan situasi geopolitiknya sedang tidak ideal. Situasi ini dialami di masa itu, tapi yang paling menarik, Khalifah saat Imam Nawawi menulis Riyadhus Shalihin, Ahmad Al-Hakim Billah ini, itu hancur daerahnya di Baghdad, berlari ke Suriah, diselamatkan di rumah Ali bin Husain di Khafajah, lantas kemudian pada hari Kamis 8 Muharram, dibaiat oleh Malik Al-Zahir, jadilah kemudian sebagai khalifah pada masa itu. Suasana yang paling menarik, setiap pergantian ini tidak pernah mereka luput dari meningkatkan dua konsentrasi di dua sektor. Satu pendidikan, Datuk Sri. Yang kedua kesehatan. Jadi sekalipun ada isu-isu global, yang paling menarik pendidikan itu selalu ditingkatkan. Salahuddin Al-Ayyubi, pertama kali dinasti Ayyubiyah 1171 Masehi, pertama kali menguasai Mesir, beliau membangun 20 sekolah. Ibnu Shaddad, penasihat menteri militernya, Salahuddin Al-Ayyubi, saat dapat menaklukkan Mesir, beliau bangun 40 madrasah Syafi'iyah, 30 madrasah Hanafiyah, kemudian 10 madrasah Hambali, lalu 3 madrasah Maliki. Di masa Imam An-Nawawi ini berkembang, walaupun konflik global itu tinggi, tapi yang paling menarik terdapat stabilitas dalam dunia pendidikan, madrasah itu banyak, university itu menyebar, dan berpusat di Damaskus. Di era itulah Imam An-Nawawi hidup, sehingga kita mengetahui motivasi kenapa beliau banyak mendapatkan curahan pengetahuan, banyak mendapatkan informasi, sehingga punya hasrat yang tinggi untuk larut dalam dunia pengetahuan. Ibrah yang pertama saya kira sebagai masukan bagi kerajaan Malaysia, sekalipun geopolitik ini berbeda, situasinya tidak mudah, tapi jika ingin stabil dalam konteks membangun negeri, ingin berjaya, maka dua faktor inilah yang kemudian mendapatkan ilustrasi dari masa lalu. Satu, pendidikan. Tidak cukup kita menerjemahkan dengan festival sekarang ini, tidak cukup dengan sekedar jadi terjemah, tapi bagaimana kemudian menyemarakkan hasil terjemah ini menjadi sebuah gerakan ilmu yang nafasnya bisa diketahui oleh seluruh masyarakat. Kalau dulu banyak madrasah, sekarang mungkin di pondok-pondok, surau-surau, dibuat semacam konsep training for trainers. Ya, mungkin tahun depan bisa dikumpulkan dai-dai itu, diberikan pendidikan yang sama sehingga semua surau di Selangor ini ya sebagai inspirasi memiliki manhaj yang sama dan tertopang kepada pusatnya di masjid negeri. Ini bagian yang pertama. Yang kedua, tuan-puan, Bapak Ibu sekalian, Imam An-Nawawi sebelum saya masuk ke Riyadhus Shalihin, beliau adalah pribadi yang seperti guru kami tadi sampaikan, Syekh Ali Jum'ah, yang sangat diberkahi dengan 5 keberkahan utama. 1, berkah keluarganya, ayah ibunya. 2, berkah desanya. 3, berkah namanya. 4, berkah amalnya. Dan 5, berkah ilmunya. Jadi supaya kita paham dulu, seperti Syekh Ali Jum'ah tadi menyampaikan, beliau menulis Riyadhus Shalihin dengan hati, dengan kolbu. Bagaimana bisa menulis dengan kolbu itu? Imam An-Nawawi dengan 5 keberkahan ini, pertama berkah dari ayahnya. Jadi kalau kita ingin create orang, baca Riyadhus Shalihin, ingin seperti Imam Nawawi, maka siapkan dulu diri kita seperti Imam Nawawi disiapkan oleh bapaknya. Imam Nawawi itu bukan nama asli. Nama aslinya seperti kita tahu Yahya, punya bapak bernama Syaraf, punya datuk bernama Muri, datuk besarnya Husain, datuk besarnya lagi Hasan, datuk besarnya lagi Muhammad, datuk besarnya lagi Jum'ah, datuk besarnya lagi Hizam. Al-Hizami. Syaraf ini atau Ashraf ini, beliau pribadi yang dikenal, boleh buka ada 12 biografi Imam Nawawi yang otoritatif saat ini. Sila cari baik yang ditulis oleh murid beliau terkasih Ibnu Attar. Beliau punya banyak murid, di antara yang dicinta adalah Ibnu Attar, menulis kitab Tuhfatul Talibin untuk menerjemahkan biografi Imam Nawawi. Ada lagi karyanya Jalaluddin As-Suyuti, Manhajus Sawi. Ada lagi karyanya Imam As-Sakhawi. Dikumpulkan semua ini, ada yang kontemporer namanya Abdul Ghani Ad-Daqqar, menulis kitab Silsilah A'lamil Muslimin edisi 10 Imam Nawawi. Tuan-puan bisa lihat di halaman ke-9 bagaimana seorang ayah Imam Nawawi digambarkan sebagai pribadi sekalipun bukan alim. Beliau bukan tuan guru, hanya seorang yang punya toko saja, tapi diberkahi oleh Allah dengan 2 hal. Satu, sifat zuhud, mencukupkan kebutuhan dunia sesuai dengan yang diperlukan. Dan yang kedua, ini yang paling penting, memastikan seluruh harta yang beliau dapati itu halal untuk diberikan kepada anaknya. Jadi kalau sekarang tuan-puan menginginkan mendapat manfaat dari Riyadhus Shalihin, kita riyadah nafsiyah dulu.
Dapatkan semua yang kita hasilkan itu halal, barulah manfaat semua kitab yang kita baca. Dan yang paling menarik, Imam An-Nawawi Yahya ini tidak pernah mendapatkan makanan selama hidupnya. Kecuali dalam jamuan besar. Tidak pernah mendapatkan makanan dalam selama hidupnya sampai meninggal, kecuali dari ayahnya saja. Untuk memastikan semua makanan yang dikonsumsi ini halal. Selama hidup. Nanti Imam Nawawi meninggal, ayah masih hidup sampai 7 tahun setelah itu. Makan cuma sekali, ba'da isya. Dikirimkan 2 menu saja, kue kering 1, yang kedua zaitun, makannya ba'da isya sekali, minumnya sekali sebelum fajar di waktu sahar. Imam Nawawi. 2 berkah nama. Allah ilhamkan kepada ayahandanya untuk memberikan nama kepada Nawawi dengan nama Yahya. Silahkan Bapak Ibu tengok, Tuan-puan tengok, bagaimana korelasi nama ini dengan implementasi kehidupannya yang haus akan ilmu. Yahya disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 5 kali. Quran surah 3 di ayat 39, Quran surah 6 di ayat 85, Quran surah 19 di ayat ke-7, Quran surah ke-19 di ayat ke-12, dan Quran surah ke-21 di ayat ke-90. Dan 5 tempat ini itu adalah berbicara tentang fase terbentuknya Yahya, anaknya Nabi Zakaria, dan 5 maknanya terkumpul di Imam An-Nawawi. Dari memulai mendapatinya, berkah, kemudian dimulai dengan namanya, saya langsung cepat, sampai kemudian ke ayat 12 di Quran surah 19. Yahya punya 7 sifat. Yang sifat ini kelak terkumpul di Al-Imam An-Nawawi. Ya Yahya khudhil kitaba. Al-kitab biquwah wa atainahu al-hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. 5 wa barran biwalidayhi. 6 wa lam yakun jabbaran asiyya. 7. Dapat 7 ini Allah anugerahkan 3 hal. Sekarang didapati Imam Nawawi. Wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu. 10 wa yawma yub'atsu hayya wa tilka asyaratun kamilah. Dibentuk dari sejak kecil dengan harta yang halal, dengan kekuatan pendekatan pada Allah, apa yang terjadi? Imam As-Subki punya kitab At-Tabaqatul Kubra, jilid yang ke-8 halaman 396. Digambarkan usia 7 tahun, baru mendapatkan makanan halal ini, bangunlah Imam Nawawi pada tanggal 27 Ramadan pada masa itu. Tiba-tiba beliau melihat cahaya. Ayahnya tak tahu. Bangunlah kemudian ayahnya Syaraf ini, lalu anaknya kata ada cahaya di ruangan kita saat ini. Tak ada yang lihat satupun. Barulah tersadar bahwa malam itu Lailatul Qadar. Keberkahan kemudian berlanjut usia 10 tahun. Datanglah Syekh Yusuf bin Yasin Al-Karamashi. Lewat di tokonya Imam Nawawi, toko ayahnya. Anaknya dipaksa untuk menjaga, ternyata yang dia bawa mushaf. Khudhil kitab biquwah. Dipaksa oleh teman-temannya bermain, dia menangis yang dia bawa mushaf. Dilihat oleh Syekh Yasin bin Yunus, kata Syekh Yasin komentar pada masa itu, saya melihat sesuatu yang tidak biasa pada anak ini. Dia sampaikan pada ayahnya dengan cepat, ya mohon maaf, jaga anak ini, titipkan pada orang soleh dan orang yang sangat pintar karena dia akan punya sesuatu di masa depan yang melewati masanya dia berkehidupan. Saya agak cepat, keberkahan inilah yang mengantarkan beliau dididik oleh para ulama. Ulama-ulama yang muncul di masanya menyiapkan beliau pertama dengan Quran selama 8 tahun. Mulai dengan Quran, merujuk pada hadis yang diajarkan Syekh kami, Al-Bukhari nomor hadis 5027. Imam Al-Bukhari menerima dari Hajjaj bin Minhal, Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah, Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad, Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah, Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan, Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu menerima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Di antara makna Al-Quran adalah kitab. Jadi memulai itu supaya kita bisa membaca dengan qalbu, dekatkan diri kita dengan Allah, mulai dengan Al-Quran. Itulah yang menjadikan Riyadhus Shalihin pun disusun dengan Al-Quran dulu, baru kemudian hadis-hadisnya. Baik, saya naik cepat. Langsung saja lompat ke Riyadhus Shalihin karena waktu kita masanya terbatas. Riyadhus Shalihin terdiri dari 1896 hadis. 19 topik. Satu topik khusus untuk muqaddimah. Dia berisi 680 hadis. Dibagi ke 4 subtopik. Topik untuk pribadi, kita sebagai pribadi individu. Topik yang kedua untuk topik keluarga. Topik ketiga untuk kehidupan sosial masyarakat. Dan yang keempat untuk pemerintah. Izin Datuk Sri, itu akhir 653 sampai 680, 27 hadis dikhususkan untuk pemerintahan.
Diseakan ingin beliau membuat satu runtutan bab, kita baik secara pribadi, lalu kebaikan dibawa dalam lingkup kehidupan keluarga, dari keluarga dibawa ke dalam konteks sosial, di dalam konteks sosial diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, dalam pemerintahan. Inilah yang kemudian dirinci di 18 kitab setelahnya. Dan ini menarik. 18 kitab ini dirinci dengan adab. Kitabul adab. Tapi diperinci lagi dengan adab susulan. Kitab adabut ta'am. Lalu kemudian libas. Yang paling menarik sampai ke 18 kitab ini, ada 2 yang tunggal, 3 yang tunggal, ada 2 yang plural. Saat berbicara tentang kitabul adab, itu ditulis dengan tunggal, mufrad, singular, kitabul adab. Adabut ta'am, tunggal, kitab adabut ta'am. Tapi ketika berbicara tentang tidur, bentuknya jamak, kitab adabun naum. Bicara tentang safar, bentuknya jamak, kitab adabus safar. Dan mengurutkan da'wat di akhir setelah hamdalah, hamdan pada Allah, salawat pada Rasulullah, baru kemudian da'wat dengan azkar, azkar da'wat, lalu al-umur, al-manhi anhu, ya, al-amr bil ma'ruf, nahi anhu, lalu setelah itu baru kemudian mansyurat dan belah. Yang ingin saya katakan, ini diselesaikan dalam kondisi geopolitik yang tidak biasa, tapi dihadirkan untuk membimbing dan memberikan inspirasi sekalipun dunia bergolak. Tetap di tempat kita mesti ada stabilitas. Stabilitas itulah yang dimaksudkan untuk menginspirasi kepada dunia, bukan hanya kita belajar tentang Islam, tentang menghidupkan diri kita, tapi untuk menunjukkan kepada dunia inilah kehidupan yang sesungguhnya. Bila Riyadhus Shalihin ini ditampilkan dalam kehidupan kita, selesailah pergolakan itu. Majulah, berjayalah bangsa kita. Muncullah kemudian peradaban. Diselesaikan di bulan Ramadan, di hari Senin, tanggal 14 Ramadan 670 Hijriah. 6 tahun sebelum beliau wafat. Terakhir, saya berikan catatan. Izin mohon maaf, mohon ampun pada teman-teman semua, Bapak Ibu, Datuk Seri, semuanya. Di zaman itu banyak ulama. Jangan dikira hanya Syekh Nawawi. 7 tahun sebelum beliau lahir, itu ada sudah Imam Rafi', wafat tahun 624 Hijrah. Abad ke-7 yang sama. Di masa itu ada Ibnu Salah. Di masa itu ada Ibnu Ya'ish, syekhnya Ibnu Malik. Di masa itu kita temukan Yaqut Al-Himawi, ahli sejarah. Di masa itu kita temukan juga Al-Khallikan, Ibnu Khallikan, ahli sejarah. Di masa itu kita temukan ahli arsitek. Namanya ada Ibrahim Al-Ghanaim yang membangun madrasah Zahiriyah. Di masa itu kita temukan Al-Jillani, ahli kedokteran. Tapi mengapa yang viral dan oleh Allah diabadikan namanya sampai menjadi munaqqih, verifikator untuk mazhab Syafi'i, itu Imam An-Nawawi. Dan hanya 4 verifikatornya. Imam Rafi'i, 624 Hijrah. Imam Nawawi, wafat 676 Hijrah, Imam kemudian Ibnu Hajar Al-Haythami, dan yang keempat Imam Ramli. Bila ada belajar mazhab Syafi'i kemudian bertentangan dengan pendapat 4 ini, maka dirujuk khususnya pada yang kedua seperti guru kami Syekh Ali Jum'ah menyampaikan tadi. Mengapa Imam Nawawi begitu dielukkan dan abadi sampai dengan kini? Saya berikan satu terakhir keistimewaan beliau. Terima kasih. Boleh. Satu saja. Tapi dah, belum lagi. Oh, satu. Okay. Karena namanya Farid, Farid itu istimewa sendiri dia. Satu, beliau tidak pernah menulis kecuali memastikan ikhlas dalam tulisannya. Kata Ibnu Attar, sebentar sejak sebelum tepuk tangan. Kata Ibnu Attar, saya pernah diperintah Tuan Guru saya Imam Nawawi untuk menghapus 1000 tulisan yang telah beliau keluarkan karena beliau merasa tak ikhlas dalam menulisnya. 1000 kertas telah dituliskan, diperintahkan untuk menghapusnya. Tuan puan apa yang telah kita tulis, apa yang kita harapkan, sehingga buku itu jarang dibaca atau orang tak paham dengan apa yang kita tuliskan. Mungkin keikhlasan. Imam Nawawi tak ada sampai sekarang menuntut royalti keluarganya. 1. 2, beliau memulai dengan dirinya saat menulis dan ibadah seakan merasa dihisab oleh Allah. Viral. Abul Fatah Al-Ba'li Al-Hambali, dalam kitab yang tadi saya sebutkan, Abdul Ghani Ad-Daqqar mengatakan, saya pernah melihat Imam Nawawi solat di tepian Jami' Dimashq malam-malam tengah malam saat orang lupa dengan solat. Lalu saya simak apa yang beliau katakan. Dimohon maaf. Waqifuhum innahum mas'ulun. Diulang-ulang oleh Imam An-Nawawi dengan mengatakan waqifuhum innahum mas'ulun. Berulang-ulang. Stop mereka, kata Allah, hari kiamat saat hisab, hentikan mereka, jangan dulu selesaikan masuk surga, karena mereka akan ditanya.
Imam Nawawi selalu menghadapkan seluruh kitabnya berada dalam hisab Allah. Nawawi engkau akan ditanya. Nawawi engkau akan ditanya. Stop dirimu karena engkau akan ditanya. Itulah yang menjadikan beliau menulis dengan hatinya abadi sampai dengan sekarang. Jadi bila kita berinteraksi dengan kitab Riyadhus Shalihin, catatan paling terbesar adalah bagaimana kita membangun keikhlasan dan mengimplementasikan itu dalam kehidupan kita. Saya kira itu sebagai pembuka. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.